Halo Sobat Nime, Bang Jack sedikit heran dengan harga makanan di ibu kota. Kok biasa aja sih harganya kan? Kayak di kampung Bang Jack juga. Tapi kenapa tunjangan mereka itu besar banget sih? Aduh. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan melanjutkan perjuangan Yangkai untuk menanam padi di tempat-tempat lain. Waduh. Langsung aja yuk kita gas. Setelah Yangkai mengetahui tentang sejarah orang tuanya dan sebab dirinya sulit berkembang 3 tahun ke belakang, ia pun diminta oleh Master Sekte untuk naik level ke lapisan Ki Fusion lapis 3 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Jika Yangkai berhasil naik level dalam waktu itu, ia akan mengajak Yangkai ke suatu tempat. Tanpa membuang-buang waktu untuk rebahan seperti kalian, Yangkai pun terus-terusan melakukan kultivasi hingga setengah bulan berlalu. Dan kini ia sudah mencapai level yang diminta oleh Master Sekte. Pada malam harinya, di hari dirinya naik level, Master Sekte pun datang ke dalam goa milik Yangkai bersama Bendahara Meng. Bendahara Meng yang melihat Yangkai kali ini, ia pun cukup terkejut dengan hawa kehadiran sesuatu. Ia pun langsung mencomot Yangkai dan menarik iblis biru yang bersemayam di dalam tubuh Yangkai. Ia yang ingin mengeksekusi iblis itu, ia pun dihentikan oleh Yangkai. Yangkai pun mengatakan kalau iblis itu adalah temannya yang telah menemaninya bertualang beberapa waktu lalu. Bendahara Meng ini pun mengatakan kalau iblis ini sangat kuat. Ketika iblis ini merasuki tubuh Yangkai dan dirinya mengambil alih, maka iblis ini pun dapat dengan mudah menghancurkan Sky Heaven hanya dalam satu gerakan saja. Yangkai pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Ia juga menjelaskan semua pertualangan dirinya selama ini bersama iblis biru itu. Setelah mendengarkan cerita Yangkai, bendahara ini pun melepaskan iblis itu. Dan iblis ini pun kembali ke dalam tubuh Yangkai. Tanpa berlama-lama lagi, Bendahara Meng dan Master Sekte pun membawa Yangkai ke suatu tempat. Ternyata mereka pun membawa Yangkai ke dalam jurang naga miskin. Di dalam sana ternyata ada suatu pintu rahasia. Master Sekte yang dibantu oleh Bendahara Meng, ia pun membuka pintu itu dengan ki milik mereka. Ternyata pintu ini pun membentuk suatu lubang cacing yang akan mentransfer mereka yang memasukinya ke suatu tempat lainnya dengan sangat cepat. Ketika Yangkai masuk bersama Master, Bendahara Meng pun sangat bahagia. Ia sangat senang karena lagi-lagi Yangkai harus pergi menjauh dari murid kesayangannya, yaitu Xia. Ternyata saat ini Yangkai pun dipindahkan ke suatu tempat yang tidak ia ketahui. Tak sampai di sana saja, mereka pun harus melanjutkan perjalanan lagi dengan cara terbang karena memang mereka belum sampai di tempat yang mereka tuju. Dalam perjalanan, Master pun mulai menjelaskan tempat tujuan mereka, tempat di mana para kultivator Nation Soul tidak dapat memasukinya, di mana kekuatan artifak pun tidak memiliki arti, dan di sana juga merupakan tempat pembantaian tanpa ampun. Dan di tempat itu sangat cocok untuk melatih diri menjadi sangat kuat. Mendengar itu, Yangkai pun langsung bersemangat. Setelah menempuh perjalanan sangat panjang, mereka pun tiba di suatu hutan. Sembari jalan, Pak Tua ini pun memberikan Yangkai kantong yang berisi obat-obatan yang akan sangat berguna untuk Yangkai di dalam sana. Mereka yang berjalan-jalan, mereka pun bertemu dengan orang-orang dari sekte lainnya, yaitu Sekte Seribu Bunga. Sesuai dengan namanya, sekte ini pun dipenuhi oleh murid-murid wanita yang terlihat ada beberapa yang cukup imut, dengan bukit bobanya yang tidak bisa dibilang kecil juga. Tak hanya sampai di Sekte Seribu Bunga, mereka pun juga berpapasan dengan sekte lainnya. Kali ini mereka pun berpapasan dengan Sekte Iblis, di mana ketua sekte ini pun memiliki sejarah panjang dengan master dari Sky Heaven. Mereka yang memiliki tensi panas pun dihentikan oleh si nenek tua ini. Si nenek pun mengatakan untuk tidak perlu bertarung di tempat ini, karena tempat ini milik para murid. Mereka yang berjalan bertemu dengan beast level-level rendah, dengan mudah mereka pun dapat menghantamnya. Sampai pada saatnya mereka pun tiba di tepi danau, di mana di tempat itu dipenuhi oleh banyak sekali murid-murid dari sekte-sekte penjuru daratan.
Setibanya di tepi danau, Pak Tua ini pun mengatakan di dalam sana Yang Kai bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Mulai dari mengeksekusi Beast hingga mengeksekusi para kultivator. Dimana jika Yang Kai mengeksekusi mereka, Yang Kai akan mendapatkan suatu pil darah yang dapat meningkatkan kultivasi penggunanya. Yang Kai yang sedang duduk-duduk, ia pun melihat penampilan kultivator lainnya yang sangat unik. Lalu ia pun bertanya kepada Master, berasal dari manakah mereka? Pak Tua ini pun mengatakan kalau mereka ini berasal dari kerajaan Tianglan. Pak Tua ini juga mengatakan untuk berhati-hati dengan mereka dan lebih baik menghindari mereka. Tapi dengan percaya diri, Yang Kai pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Karena gua kan jago gitu kan, gue MC. Mereka yang sedang duduk-duduk santuy sambil ngudut, waduh, didatangi oleh sekte lainnya. Pak Tua ini pun yang baru datang, ia pun menyapa dengan ramah dan meminta izin untuk berbagi tempat dengan Yang Kai. Melihat mereka menyapa dengan sopan dan juga ramah, Pak Tua ini pun mengizinkan mereka untuk duduk bersama sembari menunggu gerbang dungeon terbuka. Mereka pun mulai bercerita tentang apapun yang mereka bicarakan. Dan tiba-tiba dungeon itu pun terbuka. Kini Yang Kai dan dua murid lainnya dari sekte ini pun bersama-sama menaiki suatu daun teratai. Mereka sebelum pergi, mereka pun tentu saja menyapa para master mereka terlebih dahulu. Karena tidak ada jaminan mereka akan kembali hidup-hidup. Setelah mereka memasuki dungeon, mereka pun dipindahkan ke dalam sub ruang tertentu yang membuat mereka kini berada di tempat yang sangat gersang. Setelah memantau sejenak, Yang Kai pun pamit begitu saja karena saat ini dirinya tidak percaya dengan siapapun yang ada di dalam sana. Ia pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Dari balik pohon, Yang Kai pun berbicara dengan iblis biru. Ia merasakan kalau semua artefak yang ia miliki tidak berguna di tempat ini, termasuk jarum jiwa yang dimiliki oleh iblis biru. Saat ini Yang Kai pun mengecek di dalam tas yang diberikan oleh masternya. Ternyata di dalamnya cuma ada beberapa botolan obat dan sepucuk pedang biasa. Tak lama setelahnya, Yang Kai pun merasakan kalau ada yang mendekatinya. Ternyata itu adalah seekor serigala yang merupakan beast tingkat 4. Dengan mudah, Yang Kai pun mengeksekusinya. Dan dirinya kini mengambil suatu pil darah dari beast itu. Ia juga merasakan kalau pil ini hanya memiliki efek yang sangat rendah. Yang Kai yang berjalan lebih jauh, ia pun menemukan monster serigala lainnya. Dengan mudah, Yang Kai pun mengeksekusinya. Yang Kai yang selesai bertarung dengan monster-monster itu, ia pun juga tahu dan sadar diri kalau dirinya sedang dipantau oleh para kultivator lainnya. Yang Kai pun berpura-pura melakukan kultivasi, dan benar saja, para pemeran pendukung ini pun tiba-tiba muncul. Yang Kai yang dikepung 3 lawan 1, ia pun berpura-pura menawarkan pil darah yang ia miliki, jika memang mereka menginginkan pil itu. Tapi mereka pun mengatakan kalau mereka tidak menginginkan pil itu. Mereka lebih menginginkan pil darah yang dapat dihasilkan oleh para kultivator. Dengan kata lain, mereka menginginkan mengeksekusi Yang Kai dan mendapatkan pil. Melihat ada celah, Yang Kai pun langsung menebas kepala salah satu dari mereka. Melihat kepala rekannya terlepas, rekannya yang lain pun mencoba menyerang Yang Kai dari belakang. Tapi dengan cepat, Yang Kai pun dapat menghalaunya dan menghajar pria itu dengan kekuatan 3 lapis miliknya. Dengan begitu, maka si kampret itu pun langsung tumbang seketika. Melihat dua rekannya tewas dengan mudah, pria ini pun menggunakan jurusnya untuk menghajar Yang Kai. Dengan sigap, Yang Kai pun menghalaunya dengan ki miliknya juga. Dengan mudahnya, Yang Kai pun mengeksekusi pria itu, dan kini membuat dirinya memiliki 3 buah pil darah dari tubuh kultivator. Setelah itu, Yang Kai pun menghabiskan malamnya untuk melakukan kultivasi menyerap pil darah itu, dan kini dirinya telah naik level ke lapisan 4 Ki Fusion. Keesokan harinya, ia pun kembali menjelajahi hutan. Ia yang sedang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya tiba-tiba dihentikan oleh seseorang yang ada di depannya. Ternyata orang itu adalah murid dari sekte iblis.
Yang Kai yang menyadari kalau lawannya lebih kuat daripada dirinya, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Ia yang ingin melarikan diri pun diserang oleh pria lainnya yang tiba-tiba datang yang berasal dari sekte iblis juga. Yang Kai yang tidak sempat untuk menghindar, ia pun memutuskan untuk beradu kekuatan dengan serangan itu. Ia pun akhirnya beradu yang membuat dirinya harus terpental. Kini Yang Kai pun terkepung hingga harus 3 lawan 1 kembali. Yang Kai pun menyadari kalau mereka semua yang ada di sana itu sangat kuat. Tapi Yang Kai pun lebih menyadari kalau wanita yang ada di belakangnya ini jauh lebih kuat daripada pria lainnya yang ada di depannya. Yang Kai pun tahu kalau wanita ini memang lebih kuat, tapi ia pun tetap memutuskan untuk mencoba menyerang wanita itu. Yang Kai yang berlari ke arah wanita itu, ia pun harus terkena jaring iblis yang dilepaskan oleh wanita itu, yang membuat kini dirinya harus terluka. Tapi mereka pun tidak menduga kalau Yang Kai dapat memutuskan jaring iblis itu dengan ki murni miliknya. Dan tentu saja jaring iblis yang dapat diputuskan oleh Yang Kai mengejutkan pemiliknya, karena jaring iblis ini terkenal sangat kuat dan tidak mudah diputuskan. Yang Kai yang melarikan diri, ia pun terus-terusan dikejar oleh si kampret itu. Hingga malam hari dirinya pun tetap berlari dan tetap saja dikejar oleh si kampret itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan ujung jalan yang ternyata adalah jurang. Dalam posisi seperti ini, Yang Kai pun mencoba melakukan negosiasi dengan cara memberikan semua yang ia miliki. Tapi si kampret itu pun menolaknya. Ia mengatakan kalau master mereka memiliki masalah dan berselisih. Dan hal itu pun memberikan cukup alasan agar dirinya dapat mengeksekusi Yang Kai. Melihat negosiasinya gagal, Yang Kai pun memutuskan untuk melompat ke dalam jurang. Melihat Yang Kai melompat dan memilih untuk mati, si kampret ini pun memutuskan untuk melompat juga. Karena dirinya pun sadar kalau pil yang ditawarkan oleh Yang Kai memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia pun melompat ke arah Yang Kai. Ia pun juga mencoba menyerang Yang Kai dengan jurus iblis miliknya dari udara. Yang Kai yang terkena serangan itu, ia pun berpikir bagaimana bisa serangan jurusnya malah terserap oleh tubuhnya. Ia yang awalnya sangat percaya diri yakin kalau Yang Kai pasti bakal tewas. Setelah terkena serangannya, tiba-tiba ia pun sangat bingung melihat ekspresi Yang Kai. Tapi Yang Kai pun tidak diam saja. Dirinya pun yang dapat terbang dan memiliki sayap, ia pun kini akhirnya melayang di udara. Dan kini posisi mereka pun terbalik. Dan kini Yang Kai pun menerjang si kampret itu dari udara dan menghajarnya. Dan seketika tubuh si kampret itu pun terkena telak serangan dari Yang Kai. Serangan Yang Kai pun memang tidak langsung membunuhnya, tapi dirinya yang terhujam dari atas sana dan menghantam tanah di bawahnya yang membuat dirinya harus tewas. Setelah itu, Yang Kai pun mengambil pil darah dan mencari goa yang ada di sekitarnya untuk melakukan kultivasi. Keesokan harinya, ia pun menelusuri jurang itu dan menemukan suatu rangka besar milik bis tingkat tinggi. Ia pun memutuskan untuk mencari pil darah milik bis itu dan menggali tanah dan berharap ia pun menemukan pil darahnya. Ia yang menggali dan terus menggali, ia pun berhasil menemukan pil darah itu. Ia pun merasa aneh ketika melihat pil darah itu, tapi ia pun tetap memutuskan untuk mencoba menyerap pil ini. Ketika ia menyerap pil darah itu, tubuhnya pun tidak cukup kuat, karena aura bis ini sangat-sangat kuat. Ia pun memutuskan untuk menggunakan tengkorak emas miliknya untuk menyerap pil ini. Iblis biru ini yang melihat Yang Kai berusaha keras menyerap pil itu, ia pun takut kalau tubuh Yang Kai tidak cukup kuat dan membuat dirinya meledak. Dan perlahan-lahan Yang Kai pun berhasil menyerap pil itu dengan tengkorak emas miliknya. Dan selesailah alur cerita dari Marshall Peak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye!